Kita sama-sama merapat dulu, yang masih jauh kita merapat ke area panggung. Ya, sekali lagi kami tidak akan pernah bosan untuk mengajak para penonton yang telah hadir di Grand Pangandaran ini untuk sama-sama kita akan menyaksikan pagelaran seni budaya wayang golek dalam rangka sosialisasi kegiatan gempur. Luar biasa adalah hari ini saja sudah datang ya dari kabupaten kota se-Jawa Barat ya, baik itu perwakilan dari Satpol PP masing-masing kabupaten kota atau Satuan Linmas se-Jawa Barat udah 700 orang. Kalau mereka buang-buang 500.000 maka sudah 350.000. Kalau mereka buang belanjanya 1 juta sudah 1 juta. Jadi ini sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang bagus. Yang kedua adalah wayang. Hiburannya wayang, dalangnya terkenal. Dadan Sunarya Putra Giri Harja yang ketiga. Ini sebagai bagian penerus dari ikon dalang Jawa Barat, ada 2 dulu, Cecep Supriyadi dari Kerawang dan Abah Sunarya, ya ini putranya. Jadi ini dalang yang tentu menjadi bagian yang penting, menyaksikan hiburan, inovasi, kreativitas dalang ini luar biasa. Nanti si Cepot akan mengkocak perut kita semua kan, ya dan lain sebagainya. Dan tentu wayang ini kan di samping tentu sebagai bagian dari konsep melestarikan budaya. Boleh backsound tapi dengan wayang ini juga memberi gambaran yang baik tentang kehidupan kita semua. Supaya kedengaran ada kegiatannya, boleh Dan musiknya wayang sedikit ini di juga generasi saya tahu istilah bahasa ada 2 versi dalang ini, lebih terdengar. versi wayang ini, versi Mahabharata dan Ramayana. Kenapa? Siapa sutradara, pengatur skenario di dalam wayang? Kita tahu persis. Tapi ada anak muda yang sekarang, yang 30 tahun, yang 25 tahun, pasti nggak paham itu. Nah, tentu ini juga bagian dari edukasi, bagaimana memahami tentang kehidupan yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah tentu, ya ini penting. Tahun ini kita mengadakan razia rokok ilegal, itu hampir 50.000 bakal. Itu yang ketangkap, mungkin di bawahnya lebih besar lagi kira seperti itu. Jadi tentu ini gempur rokok ilegal bukan hanya pendapatan negara yang hilang dan itu menjadi bagian dari pendapatan daerah, tetapi rokok ilegal itu mungkin tidak terkontrol dari sisi berbagai aspek. Nikotinnya mungkin kandungannya berapa, mungkin terlalu tinggi dan sebagainya. Nah ini juga bagian dari bagian dari sosialisasi, edukasi pada masyarakat. Ayo dengan rokok legal aja kan ada larang-larangan dan sebagainya, apalagi yang ilegal. Saya kira ini satu apresiasi, satu bentuk kepedulian Satpol PP di Jawa Barat yang merayakan ulang tahunnya sosialisasi gempur. Kira-kira begitu. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat Pangandaran. Ya, saya kira tadi saya katakan bahwa rokok ilegal bukan persoalan bea cukainya, bukan persoalan pendapatan negara dan pendapatan daerah yang hilang, tetapi adalah rokok ilegal itu tidak terkontrol. Berapa kandungan nikotin, berapa berbahaya dan sebagainya, harganya berapa dan sebagainya itu tidak terkontrol. Jadi mari ya rokok ini tetap mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal sangat berbahaya. Jadi ayo kita beli rokok yang legal, yang tentu pemerintah mengatur regulasi tentang bagaimana kandungan nikotin dan lain sebagainya yang berbahaya untuk kesehatan kita ini. Laksanakan pagelaran seni budaya wayang golek, tentu pertimbangan dalam ini untuk memelihara budaya tradisi yang ada di Jawa Barat. Dan dalam kesempatan ini karena Satpol PP mendapatkan mandat untuk melaksanakan penegakan hukum dalam pemberantasan rokok ilegal, nah tentu salah satu cara sosialisasi menggunakan seni budaya. Dalam hal ini kita laksanakan pagelaran wayang golek. Kenapa digelarnya di Pangandaran? Yang pertama karena keinginan seluruh jajaran Satpol PP untuk melaksanakan upacara hari ulang tahun Satpol PP ke-74 dan Saklimas ke-62, dan kita laksanakan tentunya karena semua berharap bisa dilaksanakan di Pangandaran dan akhirnya kita bisa merealisasikan tahun 2024. 3 tahun kita berhadapan dengan COVID dan baru tahun ini kita laksanakan upacara hari ulang tahun Satpol PP tingkat provinsi Jawa Barat.
Nah, untuk Jawa Barat sendiri Pak, peredarannya seperti apa nih Pak? Peredaran rokok ilegal. Tentunya kami sudah mengawal sejak tahun 2022 dengan berbagai pengumpulan informasi maupun operasi di Jawa Barat. Dan boleh dikatakan tentu ini perhatian kita semua karena di hampir seluruh wilayah Jawa Barat kita temukan peredaran rokok ilegal. Untuk jumlahnya? Untuk jumlah setahun kemarin total, artinya tidak hanya Satpol PP, antara Satpol PP, Kanwil Bea Cukai dengan Satpol PP Kabupaten Kota, hampir 11 juta batang rokok ilegal kita dapatkan. Senilai berapa rupiah? Mengenai nilainya kita belum dapat informasi dari Bea Cukai. Jadi kita dapatkan hanya 11 juta batang. Itu ya miliaran. Per 1 tahun? Ya, 1 tahun. Mungkin ada peningkatan, apakah memang per tahunnya atau malah makin Ya, kita berharap bukan meningkat peredaran rokok ilegal, kita berharap ada penurunan. Dan memang kita gencar melakukan operasi bersama dengan Bea Cukai maupun dengan instansi terkait lainnya. Kita lihat memang ada penurunan di sedikit secara keseluruhan ya, tapi secara wilayah ada yang meningkat, ada yang menurun. Dari Jawa Barat sendiri, wilayah mana saja Pak yang agak rawan untuk peredaran batang rokok ilegal? Sebetulnya di wilayah perkotaan, tetapi kita lihat di saat kemarin COVID itu merambah sampai ke pedesaan. Jadi boleh dikata di hampir seluruh wilayah perkotaan kita dapatkan yang besar. Kemudian kalau berbicara kabupaten kita dapatkan mulai dari Bekasi, Bogor, kemudian Garut, dan Cianjur, dan Bandung Barat. mungkin untuk sanksi Pak bagi agen-agen yang menyediakan? Ya, jadi pertama karena ini kewenangan penindakan oleh Bea Cukai, jadi penindakan bisa langsung juga melalui tindakan pengadilan. Kemudian kami dari Satpol PP melakukan pembinaan kepada masyarakat Jawa Barat yang pada saat di saat kita melakukan operasi bersama kita dapatkan masyarakat yang mengedarkan, menjual ataupun juga menjadi agen, menjadi data di kami dan itu menjadi pemantauan untuk masyarakat kita tidak mengulangi. Tahan sebentar. Oke. Pak, dengan pagelaran ini Pak, harapan Bapak sendiri apa nih? Mohon izin kami dari mewakili Buka Kanwil Bea Cukai Jawa Barat mengucapkan terima kasih banyak atas penyelenggarannya acara sosialisasi rokok ilegal di Kabupaten Pangandaran berupa pagelaran wayang golek. Di satu sisi pagelaran wayang golek melestarikan budaya asli kita bangsa Indonesia di tengah yang saat ini gempuran budaya-budaya asing. Makanya peran DBH Jatik atau dana bagi hasil cukai pada kesempatan ini kita sama-sama mengumpulkan dana cukai masyarakat bersama masyarakat Pangandaran bisa ikut sekali lagi bagi pemilik kendaraan 1373 AB dimohon untuk segera memindahkan kendaraannya karena akan ada kendaraan yang keluar. Sekali lagi mohon izin bagi penonton yang saat ini hadir membawa kendaraan C1373 AB dimohon untuk memindahkan kendaraannya karena Itu ada dari tahun ke tahun yang untuk keluar. kerugian negara Pak dengan ini rokok ilegal ini seperti apa nih Pak untuk cukai ini? Kerugian negara dengan adanya rokok ilegal itu memang cukup besar dan kita berusaha untuk menekan supaya tidak meningkat porsinya sekitar 3-4%. Kita harapkan kita tekan lebih rendah dari itu karena kalau rokok ilegal ini berkembang maka banyak mudaratnya bagi masyarakat. Sebaliknya kalau cukai itu digunakan dengan semestinya, dibayarkan dengan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan Menteri Keuangan, saya yakin bisa
beri manfaat juga bagi masyarakat. Seperti kita tahu di Peraturan Menteri Keuangan 215 tahun 2021 ada pembagian dana bagi hasil cukai ke pemerintah daerah, 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40% bidang kesehatan, dan 10% untuk bidang penegakan hukum. Makanya 50% ini kesejahteraan masyarakat akan seperti misalnya BPJS, kesehatan, kemudian sarana dan prasarana masyarakat ikut dibangun, rumah sakit dan sebagainya. Kemudian di bidang dari kesehatan masyarakat seperti peningkatan industri tembakau. Jadi di Pangandaran ini kebetulan sebagai penghasil tembakau yang cukup banyak, sehingga ada program-program untuk meningkatkan hasil pertanian tembakau bisa lebih tinggi, memberi manfaat bagi masyarakat. Mungkin untuk kerugian di angka berapa, Pak? Kerugian negara ini? Kerugian negara ya sekitar 3% itu. Jadi peredaran dari kalau nilai cukai sekitar 270 triliun, peredaran 3%, ya bisa kita hitung sendiri lah, 1% sekitar berapa? 200 sekitar ya 6 sampai 7 ya triliun. Ya. Dari tahun ke tahun itu meningkat apa menurun nih, Pak, dengan peredaran ini? Dari tahun ke tahun akan selalu kalau naik kemudian secara represif dilakukan penegakan hukum akan turun, seperti bersiklus gitu, Pak. Tindakan dari Bea Cukai sendiri? Tindakan dari Bea Cukai, nah dengan acara seperti ini, dengan sosialisasi kita bisa memberikan pengertian kepada masyarakat. Mungkin itu yang lebih berperan penting. Tindakan represif, preventif akan lebih bermanfaat dan lebih memberikan daya yang lebih besar, karena masyarakat akan mengerti kerugian daripada adanya rokok ilegal ini.